Kalau aktor itu kan kita dengan seluruh kemampuan kita menunjukkan diri. Benar. Menjadi pemain teater boneka itu menghilangkan dan mematikan diri di atas panggung. Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater, masih bersama Mbak Ria Peppermoon. Dan Mas Dino. Iya. Dan ada ini Mas Benny yang nggak kelihatan di kamera nanti ya. Oke. Mbak Ria, kalau episode lalu kan kita sudah ngobrol tentang sejarah Peppermoon, apa namanya Peppermoon, kenapa begitu, terus gimana ya tentang teater boneka. Nah, aku penasaran Mbak. Dulu aku pernah berproses sama teman-teman pantomim, Vicky Sanjaya itu. Yeah. Terus kami bikin pentas teater, pentas pantomim, terus salah satu penontonnya Mas Jadu, almarhum Mas Jadu. Mas Jadu itu bilang, salah satu persoalan di teater Indonesia itu adalah yang paling krusial adalah masalah narasi. Nah, banyak kan, apalagi teater kontemporer itu masih suka banget bermain-main dengan visual, tapi sebenarnya kalau ditonton jangan ini ngomongin apa sih. Nah, selama ini aku beberapa kali nonton Peppermoon itu satu hal yang aku tandai, selain memang ini ya artistiknya yang sangat khas ya, itu khas Mas Iwan banget ya itu ya. Iya, kayaknya ya. Jadi ini ya. Kawin mudahan itu. Benar. Nah, salah satu yang aku tandai adalah bagaimana Peppermoon itu bisa menyusun narasi yang bagiku itu wangun banget lah, keren gitu loh. Aduh, terima kasih loh Mas Dino. Baru dengar dari kamu aku ini loh. Aku bersuhu merah langsung. Tapi tenang Mbak, bagiku memang tidak gampang memang untuk, walaupun kita tidak gampang untuk membuat narasi, karena walaupun kita sebagai manusia sebenarnya selalu haus narasi kan Mbak ya. Betul. Dan bisa jadi memang itu yang selalu dicari orang nonton film, orang nonton teater, orang nonton apapun, itu selalu yang dicari adalah narasi. Orang kumpul-kumpul, serawung, gosip, dan gibah dan sebagainya, narasi. Nah, gini, aku penasaran adalah kalau di teater itu Mbak ya, kan itu prosesnya biasanya ada brainstorming, ada reading. Nah, Peppermoon kan ini sekarang kan, kalau yang sekarang lebih banyak ini ya non-verbal ya Mbak ya. Iya, sejak 2008 akhir kami memutuskan non-verbal. Itu lebih banyak ini ya, gerak-gerak, gestur dan sebagainya. Nah, betul. Itu gimana sebenarnya proses membangun narasi, proses Peppermoon sendiri selama ini, apakah ya ada bikin naskahnya atau gimana Mbak biasanya? Proses bikin pertunjukannya dari cerita itu sebenarnya yang pertama selalu dimulai dari pertanyaan besar. Kalau di kami ya, kita lagi punya masalah apa sih gitu? Apa sih yang sedang menggelitik gitu? Apa sih yang menggoda? Apa sih yang mengganggu gitu? Jadi memang kami seringkali bahkan sebenarnya pilihannya ada pada ini sih Mas Dino. Kenapa sejak awal Peppermoon nggak pernah pakai naskah yang sudah ada? Nggak pernah pakai naskah babon gitu ya. Tapi memang kami selalu percaya bahwa suara orang-orang biasa, cerita-cerita ordinary life itu tuh akan jauh lebih menyentuh dan terasa kena di audiens. Nah, porsi audiens ini buat Peppermoon itu besar sekali. Jadi memang sejak awal Peppermoon itu kalau bikin karya selalu bikin riset atas siapa yang akan menontonnya, siapa target audiens. Itu mungkin tidak banyak orang yang tahu itu, tapi bahwa mungkin ini proses yang tidak banyak dilakukan teman-teman seni pertunjukan ya. Tapi kalau di Peppermoon, mungkin karena saya anak komunikasi ya Mas, anak sospol itu tadi. Karena saya ngerasa bahwa bikin karya itu adalah ini medium untuk kita bicara sama orang lain. Bicara sama siapa? Orang lain yang mana? Yang tinggal di mana? Latar belakangnya apa? Masalahnya apa? Dengerin musik apa? Makannya apa? Nongkrongnya di mana? Bayar kopinya berapa? Gitu tuh. Itu tuh kami riset betul gitu. Jadi itu pertama sih. Jadi memang rasanya mungkin banyak orang merasa karya-karya Peppermoon itu tidak berjarak gitu, karena memang itu yang kami ambil gitu. Kita bicara 65, sejarah 65 itu dari kehilangan ayah, kehilangan anggota keluarga yang itu bisa dirasakan oleh siapapun hari ini gitu ya. Itu bisa terjadi hari ini juga gitu. Kita bicara tentang kehilangan anak, bapaknya meninggal gitu, karena itu kesedihan yang dialami orang Asia yang orang Indonesia tuh nggak boleh kayak sedikitlah suku di Indonesia yang boleh mengekspresikan kesedihan gitu misalnya. Jadi
kami bikin Puno Letters to the Sky gitu. Terus bikin Muatirika itu dengan sejarah 65 tapi dari sudut pandang dua anak kecil yang kehilangan ayahnya gitu. Jadi itu kan kayak apa ya? Kayak cerita-cerita yang iya memang grande, kesannya ada sejarah sosial politik di belakangnya. Riset itu kami lakukan gitu. Jadi untuk kami juga percaya setiap elemen yang ada di panggung itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan ada maknanya kan. Jadi itu nggak bisa hadir kalau kita nggak punya riset yang kuat gitu. Jadi risetnya panjang biasanya. Kayak karya Muatirika itu sendiri, itu tuh kami risetnya kalau nggak salah 1 tahun, tapi prosesnya 1 tahun, tapi Iwan sudah melakukannya sejak 5 tahun sebelumnya gitu tentang isu tentang 65 itu. Jadi memang itu proses panjang. Terus hasilnya jadi banyak gitu dari riset panjang itu ada 3 karya yang tentang 65 misalnya, atau kami bikin karya tentang suara muara gitu, tentang sejarah maritim di Indonesia, kita memotret lasem gitu, mengalami. Jadi trip sebenarnya observasi, riset itu penting banget buat Peppermoon, buat tim kami semua ya. Pengalaman fisik itu juga penting. Nah, yang jadi menarik adalah ketika sekarang nih pandemi nih kita nggak bisa pergi kemana-mana. Nah, yang jadi menarik adalah yang kami angkat adalah cerita-cerita yang kami temui sehari-hari sebenarnya tentang imajinasi seorang anak kecil, tentang teman-teman transpuan yang kami temui dan kami bikin workshop sama mereka tentang pilihan mereka atas tubuh. Tapi kemudian juga karena teater boneka, kayak hasil akhirnya tuh bisa jadi bener-bener yang kok bisa sampai segini sih gitu. Mungkin karena teater boneka ya, jadi metafornya tuh kita tarik gitu, olor-olor gitu. Jadi itu sih serunya sih itu ya, karena kami membuat dunia sendiri. Nah itu prosesnya begitu. Saya nggak bikin naskah seperti naskah teater pada umumnya. Saya biasa bikin treatment, jadi kayak sinopsis aja selama 2-3 halaman. Terus kemudian cerita itu berkembang pada saat latihan, pada saat aktor-aktornya, yaitu para boneka ini sudah muncul. Jadi adegan per adegan itu berkembang dari situ. Jadi saya bikin kayak teman-teman coba castingnya tuh mereka nyoba boneka, terus dimainin, terus saya akan nyatet geraknya, coba ditukar. Oh dia bisa ini, dia bisa itu. Kalau di naskah bilang lari, boneka yang nggak bisa lari kita ganti apa gitu. Loose banget isinya, skripnya itu Mas gitu. Karena kita nggak bisa maksa boneka melakukan apa. Ini bukan kayak sutradara yang menyuruh aktornya kamu harus begini, lakukan begini. Itu nggak, sama sekali nggak bisa. Proses saya di Peppermoon itu mengubah cara pandang saya tentang membuat seni pertunjukan sebenarnya. Jadi lebih mendengarkan siapa yang ada di panggung itu jadi penting sekali kalau buat saya sebagai sutradara gitu. Itu sih asiknya itu sih. Wah, itu sebuah sindiran yang sebenarnya tapi serius Mbak. Tapi benar, itu hal yang sebenarnya ya sama seperti yang disindir oleh Mas Jadu itu. Kenapa sih sekarang teater kontemporer rata-rata nggak bisa bercerita itu loh. Nah, ya karena itu aku ternyata menemukan jawabannya dari Mbak Ria ya karena mungkin kita tidak banyak yang berusaha mendengarkan penonton gitu. Betul sekali, dan itu penting ya sebenarnya gitu kan. Nah, benar. Apalagi kan sekarang zamannya orang pada ini toh istilahnya mengaktualisasikan diri tapi mereka tidak melihat sebenarnya mereka mengaktualisasikan diri ke siapa kayak gitu kan. Betul. Dan semakin riuh ya kan sekarang orang pakai medianya sendiri loh. Kita bisa membuat media sendiri sekarang kan. Benar. Dan itu menurut saya kayak ya masa seniman mau melakukan hal yang sama sih gitu kan. Benar. Ayolah gitu kan. Ada proses kreatif yang tumbuh dan berbeda dari mereka mungkin gitu. Jadi mungkin itu bisa dibawa ke pengalaman yang lain kan gitu. Benar. Nah, ini juga aku tadi sempat kepikiran. Nah, memang membahasakan boneka itu kan memang nggak gampang ya Mbak. Tadi kata Mbak Ria, kalau memang nggak mungkin ini nanti boneka yang dibikin lari dan sebagainya. Nah, gimana sih sebenarnya pendekatan teman-teman Peppermoon ketika untuk menghidupkan boneka itu? Apakah teman-teman ada yang memang harus belajar teater dulu kah? Atau gimana Mbak? Yang menarik adalah di Peppermoon tuh hampir nggak ada anak teater. Iya. Jadi tim intinya Peppermoon kemarin sampai beberapa tahun terakhir kami cuma berlima kan. Jadi ada saya, Iwan Effendi. Ya aku pernah join kelompok teater 4 tahun dan disitulah sama Teater Gardenala ya. Jadi Mas aku mendapat Jonet. Jadi di situ aku mendapat pengalaman dan aku jatuh cinta sama proses membuat pertunjukan. Tapi juga di titik itu aku belajar banyak sekali bahwa ada hal lain yang bisa aku kembangkan dengan caraku sendiri gitu. Jadi ya waktu itu bekalnya mungkin dari situ jelas. Terus Iwan Effendi visual artist. Mas Anton Fajri itu tuh dia SMSR dulu desain grafis, tapi sekarang dia jadi puppet engineer Peppermoon, technical engineer Peppermoon.
Terus Benny Sanjaya dia dulu lulusan SMA, tapi sekarang dia jadi salah satu nih Benny sama Anton nih udah 13 tahun di Peppermoon, Mas. Jadi full timer ya, Mbak ya. Tapi semua full timer. Full timer Peppermoon. Kecuali Iwan kan dia perupa ya. Oh ya. Benny dan Anton ini tuh benar-benar apa ya? Maksudnya benar-benar kami membangun bersama semuanya bersama gitu. Jadi dari yang tadinya nggak ngerti jadi memahami dan punya statement itu ya itu proses 13 tahun kalau sama mereka. Dan terakhir Pambo itu dia dulu anak interior, terus dia atlet Latin dance. Jadi nggak ada yang ada hubungannya. Tapi kalau yang saya terus sekarang ini yang terakhir ini baru ada satu Mas Yoga ini aktor, tapi dan guru TK ini penting guru SD ini penting guru SD sekarang nih, guru SD. Terus sama satu lagi Alhaq baru lulus kuliah dan dia desain komunikasi visual. Jadi hampir semua itu bekerja di ranah sebenarnya visual gitu ya. Sebenarnya semuanya hampir semuanya visual. Dan yang jadi kesamaan adalah mereka punya sensitivitas atas sesuatu objek. Ini kebetulan kok ya lanang kabeh ya, kebetulan cowok nih. Menarik juga itu gitu. Saya cuma cewek sendiri. Cuman memang di awal-awal sebenarnya Peppermoon itu ada beberapa perempuan juga banyak. Cuman ya time flies gitu terus yang saring dilalai yang ini gitu. Tapi yang jadi menarik adalah tadi ditanya bagaimana prosesnya. Justru kami tidak memulainya dari objek boneka jadi, tapi kami memulainya dari objek teater, menyebutnya objek teater. Jadi dari kertas koran, benda mati dihidupkan gitu. Gimana cara kertas koran ini hidup, gimana kantong plastik ini bisa jalan, gimana spidol ini makan gitu. Jadi hal-hal itu yang kami eksplor di awal. Kenapa begitu? Karena kalau kita bisa memberi identifikasi atau menambah atau menghidupkan objek yang mati, itu objek apapun bisa jadi. Kita nggak usah pegang boneka, megang apa juga langsung jalan. Orang akan jadi gitu bahwa manipulating objects itu menghidupkan benda mati itu jadi seninya sebenarnya. Benar. Kemudian ketika bonekanya sudah jadi ya itu teknik ya selanjutnya gitu. Tapi kami justru memulainya biasanya kalau kita workshop nih Mas, mulainya dari situ dulu. Jadi kadang-kadang orang yang ini nggak langsung megang bonekanya, enggak, kamu megang kertas koran dulu gitu kan. Karena lebih imajinatif kan, kayak kemungkinannya jadi bisa lebih banyak gitu. Benar. Wah ini menarik banget karena selama ini mindsetku ya Mbak, ketika orang berteater boneka itu kan paling enggak ya kita mempersonifikasikan benda-benda gitu. Betul. Tapi kalau Mbak kan malah sebaliknya, bagaimana justru benda-benda itu punya keunikan sendiri, bagaimana mereka memiliki hidupnya sendiri, keunikannya sendiri. Wah itu mungkin bisa nanti tak pakai di teater enggak? Boleh banget dong. Boleh. Yang jadi menarik kadang-kadang kalau kita bekerja sama teman-teman aktor, karena ini juga bedanya Mas ya menurutku ya. Kalau aktor itu kan kita dengan seluruh kemampuan kita menunjukkan diri. Benar. Menjadi pemain teater boneka itu menghilangkan dan mematikan diri di atas panggung. Wah, jadi reverse. Jadi gimana energi yang kamu rasain itu tersalurkan lewat tanganmu, lewat kakimu, tapi mukamu tetap nggak boleh kalau di Peppermoon ya ini prakteknya begitu. Saya ada banyak lah metode yang berbeda-beda di tempat lain ya. Cuman kalau di Peppermoon mukanya ini tetap harus flat, harus dijaga karena dia nggak boleh nyedot perhatian kan. Harus di bonekanya fokusnya. Nah itu kalau ini masih nyedot itu belum berhasil berarti kalau si pemainnya. Artinya dia belum mati, dia belum membunuh dirinya di atas panggung. Ini ini dua hal yang sangat berbeda saya lihat praktek menjadi aktor dan praktek menjadi pemain boneka sebenarnya itu. Wah, reverse banget. Gitu. Wah ini hal baru ini, menarik banget ini. Belum pernah saya dapetin ini di teater ini. Iya, kan menarik kayak benar. Habis itu yang marah siapa? Kamu apa boneka aja? Ayo ulang gitu. Iya, benar. Tapi memang ini ya Mbak, aku ya ini mungkin juga pemahamanku sebelumnya ya. Kan kebanyakan misalnya kalau mau menghidupkan botol gitu kan jadinya kayak wajah kita harus ikut sedih itu pas malah kalau di Peppermoon malah enggak ya? Malah harus nganu ya. Kalau masih gitu berarti harus latihan lagi. Oke, menarik itu. Karena yang sedih masih yang main belum. Benar. Iya, dan penonton pasti nanti akan lihat wajahnya yang main ya gitu ya. Dan ngapain pakai objek gitu. Gitu. Itu juga terjadi ya, banyak pendongeng juga gitu kan. Dia ngomong sibuk nih kayak tangannya mati aja dipegang boneka tapi tangannya mati gitu. Terus ngapain pakai boneka gitu kan. Jadi itu sih. Jadi memang ada
ada teknik yang bisa dipelajari dan energi yang harus disalurkan sih sebenarnya. Wah ya. Wah menarik banget. Tapi ya sih Mbak, aku pernah ikut workshopnya Papermoon juga ya. Yang sama Peter Balhuil ya. Mereka juga ikut kan. Di Tembi kalau nggak salah ya dulu ya. Tembi itu di studio. Kamu ikut nggak sih Mas? Enggak ya? Ada yang di studio sama yang di Tembi dulu. Iya. Nah itu nyoba. Ternyata ketika kita berusaha, maksudnya ngikutin maksudnya kita acting malah bendanya nggak terlalu hidup, malah kitanya hidup. Iya, kitanya top banget, tapi buat bener. Oke Mbak, wah ini sangat nanggung sekali sebenarnya, tapi mau nggak mau harus. Kita jumpa lagi di episode Mungkin nanti bisa kita obrolin di episode berikutnya Mbak ya, lanjutannya Mbak. Oke. Begitu teman-teman, obrolan yang sebenarnya sangat nanggung ini. Mau nggak mau tapi ya. Oke, terima kasih Mbak Ria. Kita akan ngobrol lagi dengan Mbak Ria di episode berikutnya. Salam budaya.